Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haura. Halo, saya Davin. Halo, saya Jericho, bisa dipanggil Jeko. Saya Misbahuddin. Halo, saya Rafael Job. Saya Teresia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tragedi jatuhnya pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152. Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan di beberapa wilayah. Salah satu faktornya adalah karena fenomena El Nino. Mengutip dari bmkg.co.id, fenomena El Nino ini adalah memanasnya suhu muka laut di daerah Samudra Pasifik. Akibat dari kebakaran ini, dampaknya sangat serius dan semakin serius setelah terjadinya kecelakaan Garuda Indonesia GA152. Kita akan langsung membahas tentang penerbangan GA152. Mengutip dari Final Report Agatha yang dikeluarkan di tahun 2004, jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Airbus A300B4 dengan nomor seri 214 dan diproduksi di tahun 1984. Mengutip dari Wikipedia dan Final Report dari KNKT di tahun 2004, pilot yang bertugas pada saat itu adalah Kapten Rahmawi Yogo yang berusia 42 tahun. Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia pada tahun 1978 dan telah memiliki 11.978 jam terbang. Sedangkan kopilot yang bertugas pada saat itu adalah Tata Zualdi, usianya 41 tahun dan bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1976 dan telah memiliki 709 jam terbang. Sebelum menjadi kopilot, beliau adalah seorang flight engineer. Tanggal 26 September 1997, pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA152 take off pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat dengan rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Polonia Medan. Menurut jadwal, pesawat ini akan tiba di Bandara Polonia pada 13.41 waktu Indonesia Barat, membawa penumpang sebanyak 222 orang dan 12 kru, sehingga total penumpangnya adalah 234 orang. Pada saat keberangkatan, perjalanan dari Jakarta, cuaca pun cerah. Namun, jarak pandang di Bandara Polonia Medan sangat terbatas, sekitar 500 meter. Ini disebabkan karena adanya asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan dan juga Kalimantan. Mendekati Bandara Polonia Medan, pesawat hanya bisa mengikuti instruksi dari menara kontrol karena jarak pandang pilot terbatas. Dan di waktu yang berdekatan, ada dua pesawat yang ingin mendarat di Bandara Polonia. Yang pertama adalah pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152 dan yang kedua adalah pesawat Merpati dengan nomor penerbangan yang sama, yaitu penerbangan 152. Dan dengan jarak yang tidak terlalu jauh, pesawat Buruk akan melakukan take off di runway 23 Bandara Polonia Medan. Pilot dan menara kontrol berkomunikasi untuk menentukan arah pendaratan pesawat. Namun, di dalam komunikasi tersebut ada miskomunikasi, sehingga menyebabkan pilot salah mengambil arah belok untuk pesawat. Oke, saya akan jelasin pakai bahasa yang sederhana ya. Jadi ini adalah gambaran flight GA152. Garis hijau ini adalah jalur normal standar ILS Project menuju runway 05 untuk landing. Nah, karena Buruk akan take off, menara kontrol membuat skenario landing dengan garis warna biru yang nantinya akan menuju ke runway 05. GA152 sudah berada di jalur yang benar awalnya. Kemudian datanglah instruksi pertama dari menara kontrol yang memerintahkan GA152 untuk belok kiri heading 2,40 derajat. Namun, menara kontrol salah menyebut. Yang disebut oleh menara kontrol adalah Merpati 152. Merpati 152 belok kiri dan saat itu tidak ada respon dari GA152 karena panggilan itu untuk Merpati. Menara kontrol kemudian mengatakan Indonesia 152. Apakah mengerti maksud saya? Nah, lalu kopilot mengatakan kepada menara kontrol untuk mengulang perintahnya. Kemudian, menara kontrol mengulang perintah yang sekaligus merupakan instruksi kedua,
yaitu belok kiri 235 derajat, kopilot mengkonfirmasi. Oke, kami belok kiri 235 derajat. Pada saat pesawat sedang berbelok, menara kontrol menginstruksikan lagi instruksi yang ketiga. Oke, terus belok kiri ya. Lalu GA152 ini diperintahkan untuk turun ke ketinggian 2000 kaki dan dikonfirmasi oleh kopilot. Ada instruksi keempat dari menara kontrol yang memerintahkan pesawat untuk belok ke kanan dan menuju runway 05 untuk landing. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh kopilot. Namun, di instruksi keempat ini pesawat malah berbelok ke kiri. Saat pesawat berbelok ke kiri, kopilot langsung mengingatkan untuk belok kanan kepada pilot. Saat itu, pilot langsung kontak sisi dan menanyakan harus belok kiri atau kanan. Pernyataan ini dikonfirmasikan oleh kopilot. Namun, di instruksi keempat ini pesawat malah berbelok ke kiri. Saat pesawat berbelok ke kiri, kopilot langsung mengingatkan untuk belok ke kanan kepada pilot. Saat itu, pilot langsung kontak sisi dan menanyakan harus belok ke kiri atau ke kanan. Dan menara kontrol menjawab belok ke kanan. Menara kontrol kemudian bertanya dan meminta konfirmasi apakah sekarang pesawat berbelok ke kiri. Pilot menjawab, "Kami belok ke kanan." Kemudian menara kontrol memberikan instruksi kelima, yaitu GA152. Oke, terus belok kiri sekarang. Lalu pilot menjawab, "Konfirmasi, belok kiri. Kami akan belok kanan sekarang." Menara kontrol lalu mengatakan, "Aduh, oke. Lalu di situ ada perkataan kopilot yang mengatakan, "Oke, read aja, Cap." Nah, setelah itu, menara kontrol memberi instruksi terakhir GA152 terus belok kanan heading 015. Dan terdengar dari kedua pilot itu mengatakan pull up. Terdengar juga teriakan dari pilot dan co-pilot. Setelah itu, pada jam 13.31 detik ke-37 adalah suara rekaman terakhir yang didengar oleh black box. Pesawat GA152 jatuh di desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak ada korban yang selamat dalam kecelakaan ini. Beberapa jenazah yang tidak bisa teridentifikasi kemudian dimakamkan di pemakaman Febram. Kondisi pesawat pada saat itu rusak parah, meledak dan terbakar. Black box baru bisa ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1997, letaknya 20 meter dari ekor pesawat. Mengutip dari kompas.com, ada salah seorang saksi yang bernama Sarin. Pada saat itu, ia menceritakan pada saat jatuhnya GA152. Sebelumnya, ia mendengar suara pesawat yang kencang sampai membengkakkan telinganya. Namun, pada saat itu, dia tidak mengetahui di mana pesawat tersebut. Sampai akhirnya, ia keluar dari gubuknya dan kemudian ia melihat ada sebuah hidung pesawat yang sangat besar sedang menuju ke arahnya. Ia ketakutan, kemudian ia berteriak dan lari meminta pertolongan keluarga sekitar. Dan ia juga mendengar ada beberapa kali ledakan yang tak terhitung banyaknya. Dan ia juga melihat kobaran api membumbung tinggi. Tim investigasi dibantu oleh beberapa negara. Yang pertama adalah Perancis, kemudian Inggris, Australia, dan juga Singapura. Dan tim investigasi menemukan penyebab terjadinya kecelakaan pada GA152. Dan penyebabnya adalah kebingungan terkait arah belok kiri dan kanan pada posisi kritis, karena terkonsentrasi pada faktor radar. Hal ini mengurangi kewaspadaan pilot yang menyebabkan pesawat terus turun di bawah ketinggian yang ditentukan, yaitu 2000 kaki dan mencapai puncak pohon pada ketinggian 1550 kaki di atas permukaan laut. Alasan selanjutnya adalah GPWS tidak memadai. Nah, itulah informasi tentang kecelakaan GA152 yang dikeluarkan oleh AAIC, kemudian berubah nama menjadi KNKT. Nah, itulah informasi tentang kecelakaan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152 yang dikeluarkan oleh AAIC atau yang sudah berubah nama menjadi KNKT. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.